warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irusmaini dengan NIM 122101222913, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang geostrategis Indonesia untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Heprizah Juwita MPD. Nonton sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan video selanjutnya, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan geostrategis? Geostrategis berasal dari dua kata. Yang pertama, geografi, dan yang kedua, strategis. Geografi adalah suatu ruang tempat hidup nasional, wadah, tempat untuk berkembang suatu negara atau bangsa. Sedangkan strategis adalah ilmu atau cara dalam rangka mempertahankan suatu negara dan bangsa baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa geostrategi Indonesia adalah suatu strategi nasional atau langkah nasional dalam rangka memanfaatkan Republik Indonesia untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, sasaran, sarana dan prasarana pembangunan untuk kepentingan dan tujuan nasional. Nah, setelah kita memahami konsep dari pengertian geostrategis, tentunya timbul pertanyaan, seberapa penting, seberapa urgent sih geostrategis itu untuk diterapkan dalam suatu bangsa, negara, terkhususnya di Indonesia. Adapun yang menjadi urgentitas dari geostrategis ini untuk diterapkan adalah yang pertama, diharapkan mampu mempertahankan ideologi negara sehingga ideologi kita akan tetap bertahan sampai kapanpun, dimanapun, dan di masa apapun. Dan yang kedua, dengan diterapkannya geostrategis, diharapkan Indonesia mampu mengejar segala ketinggalan dan juga bisa mampu bersaing dengan negara lain dengan melakukan modernisasi, pembangunan, disiplin nasional, bahkan penegakan hukum. Dan yang terakhir, yang menjadi urgentitas dari geostrategis ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup warga negara Indonesia. Semoga dengan begitu Indonesia bisa melakukan konsumsi, distribusi, bahkan produksi dengan sebaik mungkin. Next, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat geostrategis nasional atau lebih khususnya ketahanan nasional. Adapun sifat dari ketahanan nasional adalah yang pertama, berwibawa. Artinya, ketahanan nasional diharapkan mampu menimbulkan wibawa dalam suatu negara dan bangsa, sehingga suatu negara dan bangsa, terkhususnya di Indonesia, bisa dipandang, dihormati, dan disegani dalam taraf internasional. Yang kedua, mawas ke dalam. Artinya ketahanan nasional dibangun di dalam negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional bukanlah untuk adu domba, bahkan adu kekuatan. Berbeda dengan negara lain, ketahanan nasional digunakan untuk adu kekuasaan, adu kekuatan. Sedangkan di Indonesia, tujuan nasionalnya bukanlah seperti itu. Yang keempat, berdiri sendiri, berdikari, berdiri di kaki sendiri. Artinya ketahanan nasional bukan dari negara lain, melainkan dari negara tersebut. Dan yang kelima, sifat dari ketahanan nasional adalah sarana development, pengembangan, sehingga mampu mengembangkan ideologi, sosial, budaya, dan politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang implementasi ketahanan nasional. Implementasi merupakan bentuk dari geostrategis Indonesia. Adapun implementasi ketahanan nasional di Indonesia sendiri adalah yang pertama, di dalam bidang politik, yaitu dengan menerapkan sistem politik yang bebas dan aktif, kemudian birokrasi yang efisien, serta permasalahan disintegrasi dan otonomi. Selanjutnya, implementasi dalam bidang sosial budaya. Adapun bentuk implementasi dalam sosial budaya adalah yang pertama, meningkatkan perbaikan lingkungan.
Kemudian mengembangkan jaminan sosial kepada seluruh warga negara untuk perlindungan kecelakaan, kematian, serta pelayanan hari tua. Yang terakhir, implementasi dalam bidang hukum, yaitu dengan meningkatkan kesadaran hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, serta mengembangkan kebudayaan hukum di seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan geostrategis yang dihadapi Indonesia salah satu contohnya adalah batasan daratan antara Indonesia dan Malaysia mengenai Ambalat. Ini adalah salah satu contoh sengketa atau kasus geostrategis yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia. Perebutan ini terjadi karena keistimewaan dan potensi yang dimiliki oleh Pulau Ambalat yang kaya akan kekayaan bawah laut dan bahkan sebagai sektor pertambangan minyak. Skema ini berdasarkan pada sebuah peta baru yang dibuat oleh Malaysia secara mengejutkan dengan memasukkan Linggitan dan Sipadan ke dalam peta mereka pada tahun 1969. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini penjelasan tentang geostrategis Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa geostrategis adalah suatu strategi dalam rangka untuk memanfaatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan dan kepentingan nasional. Jadi teman-teman, intinya kita sebagai warga negara Indonesia haruslah bersyukur dan bangga menjadi warga negara Indonesia dan tinggal di tempat yang sangat luar biasa. Oke, sekian dari saya, ikan hiu melambai-lambai. See you, goodbye.